Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama, kita tak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat, kesehatan, kesempatan pada saat ini kita masih bisa bertemu dalam kesempatan pembagian alat dan mesin pertanian berupa kultivator dan konseler ya, pemipil jagung atau perontok jagung pada hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kami hanya menyampaikan beberapa hal kepada Bapak dan Ibu kelompok tani yang hadir pada hari ini. Ini mungkin menjadi pesan-pesan kami dari dinas berkaitan dengan penggunaan nanti alat dan mesin pertanian yang sudah dibantu oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyangkut persoalan kebutuhan. Kami yakin apa yang Bapak Ibu mintakan pada saat ini adalah sesuai dengan kebutuhan dari petani. Nah, kalau dia merupakan kebutuhan, ada 4 hal yang mesti diwujudkan atau tergambarkan dari apa yang dibantu pemerintah pada hari ini. Pada hari ini kita menyerahkan bantuan berupa konseler dan kultivator. Ini adalah alat dan mesin pertanian yang dibutuhkan oleh petani, dan jika ini menjadi sebuah kebutuhan harus nampak pertama itu adalah ini menjadi alat bagi petani atau kelompok tani untuk mencapai tujuan dari berkelompok itu. Ya. Jadi ini alat, memang namanya alat dan mesin ini, tapi ini alat untuk mencapai tujuan dari berkelompok yang sudah Bapak Ibu kembangkan di kelompok. Artinya jangan dengan dapat alat ini sudah kita tenang aja. Tujuan kita bukan dapat alat ini, tapi tujuan berkelompok adalah tentu kita yakin bagaimana kebersamaan dalam memproduksi. Nah, kebersamaan itu jika itu menjadi tujuan, itu harus tercapai dengan menggunakan alat ini. Jangan ya nanti sesudah menerima alat, ya jangan sudah terima alat malah bacakak kan. Itu kan tujuan berkelompoknya tidak nampak. Jika ini menjadi sebuah kebutuhan, mestinya ini dijadikan alat oleh petani, terutama tentu oleh pengurus kelompok untuk membangun tujuan berkelompok dalam hal kebersamaan. Nah, ini penting. Kemudian yang kedua adalah harus dengan adanya bantuan alat dan mesin pertanian harus nampak kemurahan hati. Ya, kemurahan hati itu contohnya misalnya jande gara-gara ada alat cie lah payah lo anggota lain meminjam ya kan. Nah, kemurahan hati juga tentu diwujudkan bagaimana kehidupan berkelompok itu dengan ada alatnya ini saling berbagi dalam pemanfaatan alat. Mungkin nanti dibangun mekanisme bagaimana penggunaan alat, tapi diatur keadilan dalam penggunaan alat. Bisa jadi ditunjuk beberapa orang menjadi aparatur alat. Nah, beberapa orang ini kemudian bisa jadi secara bergiliran digunakan di antara anggota. Atau anggota memang bisa jadi alat ini ditempatkan pada satu tempat, kemudian masing-masing anggota mengantarkan produk-produknya yang akan diolah dengan alat ini. Itu bisa juga kalau seperti konseler kan. Dan yang ketiga adalah kalau ini menjadi sebuah kebutuhan harus nampak solidaritas di kelompok itu. Solidaritas itu menyangkut kelompok mengatur peran, membuat aturan, dan menjalankan prosedur yang menunjukkan kegotong royongan itu nampak. Nah, jadi kalau alat kini itu kan kalau solidaritas kan kalau ditetapkan oleh ketua kelompok, kini bagian iko yang memelihara alat,
Si A, dia dipelihara alatnya. Si B, nampak solid di kelompok itu menjalankan itu. Jangan sampai tiba menggunakan namuah, tapi ketika ada jadwal memelihara alat, hendak namuah tiba. Atau mungkin juga dalam penggunaan alat ini ada nanti digunakan sistem sewa. Anggota sewa, walaupun sewanya nanti murah daripada kalau menggunakan tenaga alat dari luar. Sewa itu dimaksudkan agar bisa dipelihara alat ini. Nah itu mesti juga dipahami oleh anggota yang lain. Jangan ketika sewa kadang benar sewa kesepakatan di kelompok ada sewa dan sewa ditetapkan berapa sewanya itu. Nah itu bahagian dari membangun solidaritas. Jadi masing-masing anggota tentu perlu memastikan bahwasanya peran, aturan dan prosedur itu dibuat dan dijalankan dengan baik. Nah, ini tentu kami berharap dari ketua atau pengurus kelompok tani yang hadir pada hari ini, setelah menerima bantuan ini, bangunlah mekanisme di kelompoknya dalam penggunaan alat. Jangan tiba-tiba nanti ya pada satu saat ya kita mengevaluasi alat ini tidak digunakan, kenapa tidak digunakan, hendak jaleser Pak, atau payah lo meminjamnya Pak. Daripada payah meminjamnya, kimi sepakati tinggal salah alat risiko. Padia model itu habis itu kan juga kesepakatan. Tapi kita berharap alat-alat yang sudah didapatkan oleh petani dapat dimaksimalkan, dioptimalkan. Dan yang keempat itu, jika ini menjadi sebuah kebutuhan, harus nampak bahwasanya penggunaan alat ini dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga petani. Janganlah menggunakan alat lo miskin lo wak deh kan. Nah, itu kan tidak berguna alat itu berarti tidak butuh awak itu sebenarnya kan. Mestinya kalau dulu mungkin ya dengan tidak menggunakan alat, biaya untuk tenaga kerja luar biasa. Tapi dengan ada alat yang kita biayanya bisa dikurangi sehingga kita bisa menjaminkan ekonomi di rumah tangga dapat meningkat. Kalau konselor mungkin ya dulu ada seorang yang menjepit tongkolnya kan. Tapi kalau kini adalah awak ada konselor pempil jagung kok, awak bisa ngolah menjadi buah pipil ini yang dia apa kan lebih mahal lagi buah pipilnya daripada tongkolnya. Seperti itulah kemudian kita harapkan jika ini menjadi sebuah kebutuhan di kelompok harus nampak ini memberikan nilai tambah atau peningkatan bagi ekonomi rumah tangga petani. Jadi ada 4 hal itu kami ulangi. Pertama, jadikan ini alat untuk mencapai tujuan berkelompok. Kemudian kembangkanlah kemurahan hati di dalam pemanfaatan dari dari alat ini, dan kemudian pastikan ini solidaritas dari kelompok. Dan yang terakhir tentu ini tentu harus berdampak pada ekonomi rumah tangga petani. Mudah-mudahan dengan kontribusi berbagai pihak, apa yang menjadi kebutuhan petani dapat dipenuhi, dan kita berharap tentu petani kita maju, mandiri dia, dan modern dalam mengelola sumber daya pertaniannya. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.